Benar Tuhan, kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang sesungguhnya kami gak layak untuk terima, tapi Tuhan tetap berikan itu buat setiap kami di dalam segala keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk bilur-Mu yang memulihkan kami. Mungkin bukan tentang kondisi fisik kami, tentang hati kami yang Engkau pulihkan. Relasi kami yang Engkau pulihkan bersama dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dedikasikan waktu kami ke depan yang sebentar ini. Untuk kami mau sama-sama duduk diam. Memberikan seluruh hati pikiran kami. Untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you. Oke, Shalom. Aduh, lemes banget ya, kayak kanebo baru dibasahin ya. Shalom teman-teman. Nah gitu ya, anak muda loh gitu. Jangan terlalu letoy saya. Oke. Teman-teman bersyukur saya boleh kembali ada di mimbar ini ya untuk berbagi akan kebaikan Tuhan buat kita semua ya. Tidak terasa kita sudah setengah perjalanan di tahun 2024. Gak kerasa betul ya? Pala muci gitu ya, kerasa gitu ya, capek misalkan gitu. Teman-teman gak kerasa udah setengah perjalanan tahun 2024. Bulan ini kita masuk ke topik yang baru lagi ya, topik yang baru lagi, dan sebulan ini kita pastinya akan dapat banyak sekali insight, wisdom begitu ya, dan kebaikan Tuhan lewat apa? Lewat surat Ibrani. So pastikan teman-teman bisa pay attention karena siapa tahu pesan Tuhan minggu ini atau mungkin minggu-minggu ke depan itu bisa menjawab pergumulan kamu atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini gak terjawab berkaitan dengan pergumulan iman kamu ya. So let's open up our Bible teman-teman, atau bisa baca di depan, saya udah siapkan. Kita buka Alkitab kita dari surat Ibrani. Yang bawa Alkitab boleh silakan buka Alkitabnya masing-masing. Buat yang gak bawa Alkitab boleh baca di depan ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-13. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Mari kita menyimak bersama-sama bagian ini. Nah, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Yang ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terkilir melainkan sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, biar kita gak cuma jadi pembaca, pendengar firman, tetapi kita juga melakukannya dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, saya pengen ngawalin dengan, nanti saya mau tunjukin ada 2 gambar ya. Hari ini saya siapin ada hadiah teman-teman ya. Dalamnya adalah barang yang sangat berguna dan ada surat cinta juga di dalamnya begitu ya. Ini satu hadiah buat 1 orang. Tapi sekarang saya khususkan teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi tolong ini untuk usia SMP dan juga SMA, termasuk yang G-Kids boleh dicoba begitu ya. Usia SMP dan SMA saja, ingat ya. Jadi Koko Cici yang sudah tua, sudah lebih dewasa begitu ya. Tolong kalau tahu jawabannya di-spill aja ke dede-dedenya yang ada di dekatnya ya gitu ya. Sebutin gitu ya. Jadi silahkan teman-teman, ini satu benda yang sangat berguna. Saya yakin nanti yang terima akan will be very happy begitu ya. Kita mulai teman-teman ya. Gambar yang pertama, sekali lagi tolong di-spill-nya pelan-pelan ya, jangan diteriakin ya. Kalau diteriakin ini gagal ya. Nanti yang teriak, nah gantian dia yang kasih hadiah ya. Ada yang tahu ini barang apa? Anak usia SMP dan SMA saja. Boleh angkat tangan? Nih kalau Koko Cicinya tahu di-spill tolong gitu. Biar adik-adiknya tahu begitu. Ada yang tahu ini benda apa? Ayo, bisa jadi. Belum ada yang jawab, hah? Boleh, berdiri. Oh nggak tahu, oke. Skip kalau nggak tahu. Boleh. Hah? Namanya? Buat kasur katanya. 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Rotan apa? Rotan kasur ya, tapi baru satu ya. Ada 2 benda, kamu masih punya kesempatan. Kalau dia nggak bisa sebutin benda kedua, nanti hadiahnya bagi 2. Tapi itu buku potong sendiri aja nanti. Ya, setengah buat kamu, setengah buat dia gitu ya. Itu barang pertama, rotan kasur katanya, atau biasa dikenal dengan rotan pukul ya, rotan pukul. Teman-teman, angkatan 80 dan 90-an akan sangat familiar sekali dengan benda ini. Kenapa begitu ya? Karena benda ini sangat nikmat rasanya ya. Bukan karena dimakan, of course ya. Karena biasanya benda ini selain dipakai sama ibu-ibu buat biasanya pagi-pagi ngeluarin kasur gitu ya. Dijemur terus digebuk-gebuk gitu. Wah, biar apa? Biar keluar debunya. Karena nggak perlu ya, kita udah ada punya vacuum cleaner ya. Gak usah effort kayak begitu. Sekarang ada vacuum cleaner yang bisa ngangkat sampai ke dosa-dosa semua diangkat begitu ya. Teman-teman, ini rotan pukul ya, biasanya tapi sama ibu-ibu itu selain pagi dipakai buat mukul kasur ya, malamnya buat mukul anak yang bandel biasanya ya. Ini generasi 80-90 setidaknya mungkin pernah merasakan ya, atau mungkin 2000 awal juga pernah merasakan gitu ya. Wah enaknya rotan pukul ini ya, begitu nyampe ke paha tuh rasanya perih, pedes, agak-agak nagih gitu ya. Kenapa nagih ya? Buktinya saya sendiri teman-teman, sekali dipukul saya nggak kapok. Ya, dan saya merasakan pukulan-pukulan berikutnya. Ya, selanjutnya, nah ini ya, coba ya kalau kamu bisa lanjut jawab dengan tepat tuh gitu ya. Namanya, jangan buru-buru begitu ya. Nah nanti saya kasih hadiahnya ya. Benda yang kedua adalah ini, pelan-pelan. Depannya bukan P. Nah udah pokoknya, depannya bukan P. Bisa? Ah salah, ya masih ada chance. Ya. Apa? Hah? Mister apa? Kayu. Nah, pinter. Nanti hadiahnya bagi 2 ya. Kalau enggak nanti kalian berdua datengin saya, kita sweet di depan ya. Siapa yang bisa, karena setengah-setengah nih. Ya, biar adil ya. Nanti berdua sweet, siapa yang dapat, oke? Ini hadiahnya udah ada yang punya ya. Antara mereka berdua nanti kita sweet aja. Gitu. Congrats teman-teman. Benar, ini adalah Mister kayu teman-teman ya. Ini dulu sama guru zaman sekarang mungkin udah gak pegang ini ya. Pegangnya pointer biasanya kalau guru zaman sekarang ya. Pointer mah buat ngelempar juga gak terlalu sakit teman-teman. Ini dulu kalau guru udah pegang di tangan kayak begini teman-teman. Itu kelas langsung auto kondusif gitu ya. Semua tenang.
Tapi kalau masih banyak yang ngobrol, itu penggaris dia pukulin ke meja dan bunyi cetas, itu sakit banget di telinga teman-teman. Dan itu biasanya langsung kelas hening. Tapi kalau kelasnya berandal kayak kelas zaman saya waktu SMA, mau dipukul di meja juga gak diem gitu ya. Makanya yang terjadi adalah sang biang kerok disamperin dan biasanya dipukul pakai si penggaris kayu ini teman-teman, atau mistar kayu ini. Teman-teman, ada banyak banget ya mungkin barang-barang yang lain selain rotan pukul tadi, rotan kasur begitu ya. Kemudian ada mistar kayu. Rasanya ada banyak sekali benda-benda lain di luar nalar yang kalian mungkin teman-teman zaman sekarang gak bisa bayangin ya, yang dipakai sama orang tua zaman dulu, generasi baby boomers itu buat pukul anaknya ya. Tidak semua tapi setidaknya 90% saya bisa jamin gitu. Biasanya bisa alat tebah gitu ya, yang paling ya gak terlalu sakit tapi agak perih-perih dikit gitu ya. Terus gagang sapu, nah itu saya dulu di rumah tuh mama saya habis sapu banyak tuh gara-gara saya teman-teman ya. Terus hanger gitu ya, hanger tuh bisa puluhan hanger tuh patah, makanya mama-mama tuh suka banget ke laundry. Kenapa? Kalau pulang dari laundry itu dapat gratisan hanger, lumayan begitu ya. Selain buat gantung baju, buat mukul anaknya yang bandel ya. Disclaimer teman-teman, dulu saya pernah merasakan semuanya, but I'm totally okay with it ya. Saya pernah ketemu sama guru yang pernah mukul bagian lengan saya pakai si penggaris kayu itu guru SMP saya. Saya pernah ketemu beliau lagi, tidak ada kemarahan apapun, saya sangat respect, sangat sayang dengan beliau. Karena kalau flashback ya saya ingat betapa nakalnya saya begitu ya. Mungkin cara beliau salah tetapi beliau sayang sama saya. Beliau ngedidik saya karena beliau sayang sama saya, termasuk mama saya. Ya mungkin tadi saya bilang habis hanger sampai puluhan begitu ya. Bukan karena mama saya jahat, bukan karena mama saya benci sama saya. Dia berusaha didik saya supaya saya gak nakal. Ya, tapi mungkin memang orang tua zaman dulu gak ngerti cara yang baik ya, karena mereka pun dulu mungkin ngalamin hal yang sama. Makanya mereka cuman copy dari orang tuanya yang mereka melakukan hal yang sama. Karena apa? Ilmu parenting belum sehebat di zaman sekarang. Tapi teman-teman, saya yakin ya meskipun kita nggak pernah ngerasain rotan pukul, anak-anak yang generasi sekarang nggak pernah ngerasain rotan pukul, mistar kayu begitu ya. Tapi kita semua pasti pernah dididik oleh orang tua kita atau setidaknya otoritas di atas kita ya, mulai dari teguran yang lembut sampai ke teguran yang keras yang bikin kita waktu kita terima tuh kita panas hati, bahkan kita mungkin nangis gitu ya, rasanya wah this is the end of my life waktu ditegur begitu ya. Gadget teman-teman disita, ada yang pernah gadgetnya disita sama orang tua? Angkat tangannya kecil gitu ya. Ya Ci, saya Ci gitu ya. Saya pernah teman-teman ya, saya angkat tangan, saya pernah. Gadget saya pernah disita. Ya, gadget kalian zaman sekarang bagus teman-teman, bisa buat foto, video, Instagram, saya borok gitu ya. Cuman bisa buat apa? Telepon sama SMS zaman itu ya. Tapi itu pun disita teman-teman. Gadget saya pernah disita. Ya. Terus akhirnya kalian gak bisa main gadget sama berapa waktu. Atau mungkin teman-teman pernah mau pergi main ya, kemudian teman-teman gak bisa pergi karena kalian lagi di grounded selama beberapa hari, kemudian gak boleh keluar. Ada yang pernah merasakan? Gak boleh keluar, mau main gak boleh. Janjian sama teman katanya jajan mulu lu gitu ya, main terus begitu ya. Oh langsung angkat tangan, saya gak nyuruh angkat tangan gitu ya, gak bercanda gitu. Iya saya juga pernah ya, di grounded gak boleh keluar begitu ya. Teman-teman, kita mungkin pernah ngalamin lagi uang jajan di stop, fasilitas ditarik begitu ya, dan masih banyak lagi bentuk didikan yang lain. Tapi pada dasarnya semua itu sekali lagi dilakukan karena orang tua mengasihi kita dan mereka mau kita jadi versi diri kita yang terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada mereka. Itu yang pasti mereka harapkan. Orang tua itu terkadang melarang jangan selalu dipandang negatif teman-teman ya. Bukan karena mereka cuma sekedar kolot begitu ya, tetapi simply karena mereka mungkin sudah pernah jatuh ke dalam kesalahan yang fatal dan mereka tidak mau kita juga jatuh kesalahan yang sama ketika kita salah mengambil keputusan. Teman-teman, kita perlu realistis melihat hidup ini bahwa jangan hidup di dunia hayalan. Dan juga jangan hidup dengan ekspektasi yang gak masuk akal bahwa hidup kita ini bisa bebas dari yang namanya kesulitan. Teman-teman, nonton drakor itu boleh, tapi kalau kita berpikir bahwa hidup kita akan seperti drakor, itu sebuah khayalan teman-teman. Kita hanya ditipu oleh apa yang dunia ini gambarkan sebagai gambaran yang ideal.
Gak ada hidup yang seideal itu, gak ada manusia yang sesempurna itu, gak ada hidup yang seenak itu sampai gak ada kesulitan dan juga gak ada penderitaan. Even Raffi Ahmad pun teman-teman itu punya struggle dalam hidupnya. Ya, kita pikir mereka punya segalanya, mereka gak punya struggle. No, even orang yang punya segalanya pun hidupnya tetap punya struggle. Dan bahkan jadi orang Kristen itu juga rasanya gak gampang. Ya, ada banyak orang yang merasa bahwa agama itu merusak kebebasan dan kekristenan itu salah satunya. Agama itu merusak kebebasan dari apa yang saya mau dicabut semua, termasuk Kristen tuh salah satunya. Ya, kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak bisa ini itu semau saya. Kalau saya jadi orang Kristen, saya harus belajar ini itu melawan kedagingan begitu ya, yang sebenarnya menyenangkan buat saya. Bahkan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang dunia ini tawarkan. Kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak bisa hidup sesuka saya. Beragama itu melelahkan, tapi jadi orang Kristen itu menderita. Ada orang yang berkata demikian. Saya pernah baca di dalam sebuah kolom komentar. Tapi teman-teman, apakah benar mindset yang demikian? Beragama itu capek, tapi jadi orang Kristen itu bukan cuma capek, tapi menderita katanya. Kalau memang Tuhan sayang sama kita ciptaannya, lalu kenapa yang katanya dia sayang itu gak dia kasih hidup yang menyenangkan? Kenapa harus ada kesulitan atau bahkan ada penderitaan yang dialami oleh kita orang percaya? Maka teman-teman, kita perlu ngerti bahwa khotbah ini mungkin akan menjawab pergumulan kamu akan hal tersebut. Sambil kita semua buka telinga, kita buka hati. Saya mau kita ucapkan satu kalimat ini di dalam hati kita masing-masing ya. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan lembutkan hati saya hari ini supaya saya bisa mengerti apa maksud dan rencana Tuhan buat hidup saya. Teman-teman, jadikan ini sebagai sebuah doa secara personal di dalam hati kalian. Bilang sama Tuhan, Tuhan lembutkan hati saya hari ini supaya saya bisa mengerti apa maksud dan rencana Tuhan buat hidup saya. Teman-teman, kita perlu ngerti bahwa penderitaan dan kesulitan itu tidak pernah menggagalkan kasih Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, bahwa penderitaan dan kesulitan itu tidak pernah menggagalkan kasih Tuhan. Justru Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam penderitaan dan melalui penderitaan. Justru Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam penderitaan dan melalui penderitaan. Itulah hal pertama yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini teman-teman. Bahwa melalui firman Tuhan, melalui kasih Tuhan kita belajar apa itu the divine discipline. Apa itu disiplin ilahi. So let's go back to our Bible teman-teman. Teman-teman, orang-orang Kristen yang terima surat Ibrani ini, dulu mereka sangat familiar dengan yang namanya kesulitan dan juga penderitaan ya. Rasanya itu sudah jadi makanan sehari-harinya mereka. Kalau kita baca surat Ibrani secara keseluruhan teman-teman, di pasal 10 aja misalkan teman-teman akan menemukan di sana ada kisah bagaimana orang Kristen itu mengalami yang namanya kesulitan dan aniaya ya. Mereka dianiaya, harta yang mereka punya itu dirampas oleh para penguasa ya, mereka juga bahkan dipenjara. Ya, enggak cuman itu, mereka nggak bisa beribadah dan beragama sebebas yang kita lagi nikmatin sekarang. Teman-teman, kita sekarang beribadah tanpa ada rasa takut apa-apa. Kita tahu nggak ada ancaman apa-apa yang mungkin kita rasakan. Kita sangat nyaman beribadah. Ya, kembali ke masa itu mereka nggak bisa merasakan kebebasan seperti yang kita rasakan. Ya, mereka harus menghadapi ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang memaksa mereka untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan masuk ke dalam ajaran Yudaisme. Jangan percaya Tuhan Yesus, tinggalkan Tuhan Yesus. Mereka dipaksa, kalau enggak apa, mereka dianiaya, mereka dipenjara, mereka dirampas hartanya. Mereka disuruh ninggalin Tuhan Yesus. Dan apakah semua orang akhirnya memutuskan untuk enggak, saya akan tetap bertahan? Of course enggak teman-teman. Situasi yang gak mudah, tekanan yang begitu besar membuat mungkin sebagian orang memutuskan untuk melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, rasanya kesulitan mereka, penderitaan mereka bisa dibilang 10 kali lipat lebih sulit dari apa yang kita hadapi sekarang. Gak semuanya memang bertahan sekali lagi. Tapi ada saja orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang memutuskan untuk tetap
memegang imannya meskipun mereka harus kehilangan segalanya. Dan inilah realita yang terjadi, ya. Memang mungkin mereka nggak sampai mati dibunuh begitu ya, tetapi situasi yang sulit ini dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca membuat kondisi mereka menjadi mulai lemah dan putus asa. Mereka mulai merasa lemah dan putus asa. That's why teman-teman penulis surat Ibrani itu mau kasih kita satu perspektif yang berbeda. Waktu kita mulai overwhelmed dengan segala kesulitan, tantangan, challenge, bahkan penderitaan. Di sana penulis surat Ibrani mau bilang, hey, penderitaanmu itu bukan proses yang sia-sia. Aku tahu itu berat, aku tahu itu membuat kamu lelah, aku tahu itu membuat kamu putus asa. Tapi itu bukan hal yang sia-sia. Itu kasih dari Tuhan. Itu tanda dari Tuhan bahwa kamu justru benar-benar adalah anak-anaknya. Ketika apa? Ketika kamu menderita oleh karena imanmu. Teman-teman kalau kita perhatikan di ayat 5 sampai 8 ya. Di sana berkali-kali ditekankan tentang status sebagai seorang anak. Ya, misalkan ayat 6b dia bilang ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7b berkata Allah memperlakukan kamu seperti anak, ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ayat yang ke-8, jikalau kamu bebas dari didikan, artinya kamu gak ditegur, gak dididik begitu ya, yang harusnya diterima oleh setiap orang atau setiap anak, maka kamu adalah anak-anak haram. Kamu adalah bukan anak-anak yang sah. Justru didikan Tuhan, disiplin Tuhan itu menggambarkan siapa kita. Waktu kita didisiplin, Tuhan nunjukin bahwa kita adalah anak-anaknya. Teman-teman waktu kita belajar jadi anak Tuhan yang taat begitu ya. Rasanya banyak sekali mungkin rules yang kita harus ikutin dan rasanya hidup kita jadi gak bebas, betul ya. Apa dikit kok salah sih? Masa gini doang berdosa gitu. Apa iya kalau cuma hal sepele itu dibilang mengecewakan Tuhan? Berlebihan. Ya. Apakah mungkin Tuhan itu nuntut saya sampai harus jadi sempurna? Kenapa ya Tuhan tuh rasanya gak realistis? Teman-teman mirip seperti apa yang saya pernah sampaikan di youth camp buat teman-teman yang mungkin ikut youth camp beberapa hari yang lalu begitu ya. Sebagian besar dari proses kita untuk bikin hati Tuhan senang waktu lihat hidup kita itu memang gak gampang. Ya, sebagian besar dari proses dimana kita berharap Tuhan waktu lihat hidup saya, Tuhan tuh happy lihat saya. Nah itu tuh gak gampang teman-teman, sama sekali gak gampang. Kedagingan kita tuh lapar terus, tapi gak boleh dikasih makan. Kecenderungan kita untuk jatuh ke dalam dosa itu gak boleh kita biarkan dan harus dilawan. Rasanya sulit teman-teman. Dan pasti rasanya juga gak nyaman. Waktu kita udah melakukan apa yang benar. Nah ini beda perspektif teman-teman ya. Kalau tadi kita berjuang melawan dosa, kalau sekarang kita mungkin merasa bahwa saya sudah melakukan apa yang benar. Tapi ternyata waktu kita melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, kita gak mendapatkan feedback yang mungkin kita harapkan. Ya, mungkin ada di antara kita yang ngalamin justru karena iman kita ditolak, karena iman kita dihina. Iyalah si paling benar lah gitu ya. Anak muda tapi gak asik. Ya lu lah yang si paling suci. Ya, alah gak seru. Gitu. Ya siapa pendeta begitu. Ada yang suka diledekin begitu di sekolah karena dianggapnya anak baik. Gitu. Teman-teman mungkin itu jadi bahan bercandaan awalnya. Ya, tapi lama-lama itu jadi bahan bulian. Dan kita mulai risih dengan kenapa saya harus melakukan apa yang baik? Kenapa saya harus melakukan apa yang benar? Saya sudah berusaha melakukan apa yang benar, tapi kayaknya saya nggak dapat apa yang saya mau. Kok saya malah dibully? Oh iya deh si penghuni surga, ampun gue mundur. Teman-teman tuh awalnya mungkin bercandaan, berujung menjadi sebuah bulian. Nah itu menimbulkan rasa nggak nyaman. Atau bahkan ada di antara kita yang udah ngalamin bulian semacam ini berkali-kali. Dan akhirnya kita memilih untuk stop, kita gak berusaha menunjukkan diri kita sebagai saksi Tuhan, no, gak mau saya. Karena kalau saya bersaksi buat Tuhan, saya dibully, saya dikata-katain. Saya dianggapnya yang si paling benar, padahal saya gak mau itu. Tapi teman-teman, kita perlu ingat bahwa di dalam disiplin ilahinya Tuhan,
kita mungkin akan menemukan ada 3 hal teman-teman yang kita dapatkan. Yang pertama teman-teman ya, kita pastinya akan mendapatkan disiplin rohani itu mengandung yang namanya hukuman. Tapi ini porsi terkecil teman-teman ya. Perhatikan ini porsi terkecil karena porsi terbesarnya ada di 2 poin berikutnya. Yaitu di dalam pencegahan dan juga pengajaran. Teman-teman, dari semula Tuhan itu gak merancangkan kita untuk jatuh ke dalam dosa atau bahkan jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Ya Tuhan gak merancangkan kita untuk itu. That's why teman-teman kalau kita udah jatuh dalam dosa, ya porsi terkecilnya adalah kalau memang kita gak bisa diingatkan begitu ya. Atau Roh Kudus mungkin sudah berbicara dan kita memilih untuk bebal, maka mungkin Tuhan memberikan yang namanya, mengizinkan yang terjadinya yang namanya hukuman teman-teman. Tapi itu porsi terkecil. Tapi porsi yang terbesar ada di kedua poin berikutnya, yaitu dia mencegah kita supaya itu gak terjadi, supaya kita tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Dan dia mengajar kita untuk kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, porsi terkecil di dalam disiplin ilahi adalah hukuman teman-teman. Tapi porsi terbesarnya karena dia mau mencegah kita untuk jatuh dan dia mau mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Teman-teman, adalah lebih baik kita mengalami rasa gak nyaman waktu Tuhan disiplin kita. Perhatikan ya, ketimbang Tuhan sudah memilih untuk diam dan dia tidak lagi menganggap apapun yang kita lakukan. Dan kita sudah tidak lagi diperlakukan seperti anak. Adalah jauh lebih baik Tuhan mendisiplin kita. Dan kita ngerasa gak nyaman dengan disiplinnya. Ketimbang Tuhan memilih diam terhadap hidup kita. Dan dia gak melakukan apa-apa lagi. Dan dia gak berbicara apa-apa lagi. Dan dia gak memberikan disiplin apa-apa lagi. Mending saya gak nyaman. Tapi Tuhan masih ngomong kepada saya. Daripada saya merasa nyaman dengan segala dosa saya. Tapi saya tahu Tuhan jauh. Tuhan udah gak ada lagi dekat dengan diri saya. Teman-teman, disiplin itu sekali lagi gak mudah. Terkadang juga tidak menyenangkan. Tapi kita tahu itu yang membentuk kita jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang pastinya teman-teman, waktu Tuhan izinkan ada disiplin ilahi di dalam diri kita, Tuhan menyediakan hal yang berikutnya. Apa itu teman-teman? Tuhan menyediakan ada sebuah hasil dan juga sebuah hadiah, reward. Teman-teman, sama seperti seorang anak yang gak dididik sama orang tua atau otoritas di atasnya, kita pun mengalami didikan Tuhan selama Tuhan masih lihat kita sebagai anak yang dikasihinya. Justru karena Allah mengasihi kita, maka dia mendidik dan juga menegur kita. Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata, siapa yang kukasihi, kata Tuhan, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Nasihat dari firman Tuhan bagi para orang tua, janganlah menahan didikan bagi anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Oh, ternyata rotan udah ada buat mukul dari zaman Alkitab teman-teman ya. Dan engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Teman-teman, didikan itu hal yang penting dan gak bisa dicabut dari hidup kita. So kalau kita merasa kita udah, gue udah gede sekarang gitu ya. Gue anak muda sekarang, anak youth gue tuh gitu ya. It doesn't mean kita bisa hidup seenak dan semau udel kita. Akan selalu ada didikan dari otoritas di atas kita. Akan selalu ada disiplin ilahi dari Tuhan selagi Tuhan masih melihat kita sebagai anak yang dikasihinya. Firman Tuhan bilang kamu gak akan mati kalau kamu terima didikan. Tapi kamu justru akan mati perlahan ketika kamu hidup dengan sembarangan. Kalau engkau bergantung kepada hikmat Tuhan, disiplin itu akan menghasilkan kekuatan dan juga ketangguhan iman. Tapi kalau engkau bergantung hanya kepada pengertianmu sendiri dan keinginanmu sendiri, tantangan yang kecil sekalipun itu membuat kamu gampang lemah, gampang jatuh, gampang menyerah. Teman-teman, di ayat yang ke-9 tadi ada sebuah kalimat pertanyaan yang berbunyi, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Teman-teman, kita hidup taat dan rela menderita itu bukan untuk
mengejar keselamatan. Hidup yang dimaksud itu bukan berbicara tentang keselamatan teman-teman ya. Pastinya karena keselamatan itu 100% adalah hadiah, anugerah dari Allah. Tetapi kehidupan atau hidup yang dimaksud oleh si penulis surat Ibrani itu adalah berbicara tentang kualitas hidup kita yang sedang kita jalani selagi kita masih ada di dunia. Teman-teman, waktu kita taat, kita hidup jadi manusia yang punya kualitas. Hidup kita memang gak mudah, tapi kerohanian kita melimpah-limpah dengan anugerah. Di ayat ke-11 penulis surat Ibrani bilang teman-teman, memang tiap-tiap didikan waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Teman-teman, berkaca sama dunia ini, benar bahwa ada banyak sekali di dunia ini orang yang mengejar harta dan kekayaan. But deep down inside, kenapa orang mengejar itu semua teman-teman? Karena alasan mendasarnya adalah mereka mau cari yang namanya peace. Mereka mau cari yang namanya damai di dalam hati mereka. Ya, itu yang sulit kita temukan di zaman sekarang. Waktu saya ngerasa saya bukan jadi someone important, saya bukan someone special. Saya sulit ngerasain damai. Kenapa? Karena saya sulit berdamai dengan diri saya yang adalah orang biasa dan bukan siapa-siapa. It's so afraid kalau saya harus jadi orang yang bukan siapa-siapa misalnya. Waktu kita hidup mungkin tidak dengan kelimpahan materi, kemudian kita berkata saya gak bisa damai, saya gak punya apa-apa kok. Atau mungkin ada orang-orang yang pernah merasakan saya punya segalanya, tapi di rumah saya gak pernah ada yang namanya damai. Iya, mama papa saya bisa provide apapun. Tapi mereka kerjanya tiap hari ngapain? Ribut, tengkar, gak peduli ada anaknya. Mereka pikir saya cuma butuh duit. Mereka punya segalanya, saya punya segalanya. Tapi saya tetap gak punya damai. Teman-teman, apa yang dunia ini cari? Damai itu sejatinya sudah kita terima apapun kondisi kita. Karena Tuhan yang sudah menebus kita, dan setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita didisiplin oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Damai itu Tuhan kasih bukan dari hal-hal luar diri kita, tapi Tuhan kasih di dalam diri kita. Damai itu ada di dalam diri kita karena kita tahu saya sudah ditebus, saya dikasihi Tuhan, bahkan saya ditegur dan disiplin oleh Tuhan. Saya tahu saya punya status sebagai anak Tuhan, dan itu yang membuat kita damai. Bukan tentang status kita, bukan posisi kita, bukan apa yang kita punya yang membuat kita punya rasa damai di dalam diri kita. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu waktu disiplin Tuhan itu datang ke dalam hidup kita, kita sedang berjuang taat untuk menjalaninya, dan hasilnya adalah rewardnya adalah kita menerima yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah berjuang melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi dihantui oleh rasa takut, kita tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah. Tapi kita tahu, ya Tuhan, saya pernah salah, tapi saya mau didisiplin sama Tuhan. Ya Tuhan, saya pernah salah, tapi saya mau hidup berkenan buat Tuhan. Teman-teman, hidup dalam disiplin ilahi itu mendatangkan sebuah kualitas hidup yang jauh lebih baik. Kita mau menjalani segala tantangan, kesulitan, karena kita tahu kita punya damai Tuhan yang menyertai. Despite semua kesulitan, penderitaan sekalipun, iman kita tidak hanya diuji, tapi iman kita juga ditumbuhkan. Kalau dunia ini bilang menyerah aja, tapi iman kita bilang tetap berjuang. Kalau dunia ini berkata, halah hidup itu gak worth it, tapi iman kita berkata hidup yang aku jalani terlalu berharga untuk hal yang sia-sia. Teman-teman, itu yang membedakan kualitas hidup orang yang punya Tuhan, kenal Tuhan, didisiplin Tuhan, dan orang yang gak punya Tuhan sama sekali dalam hidupnya. Saya pengen menutup khotbah saya hari ini dengan satu kisah teman-teman. Ya mungkin sebagian ada yang sudah pernah tahu kisahnya, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum ya. Teman-teman, ini adalah kisah dari seorang bernama John Stephen Akhwari.
ya. John Stephen Akhwari ini adalah seorang atlet lari maraton teman-teman yang berasal dari Meksiko dan kisahnya tuh masih menginspirasi dari zaman ke zaman ya. Pada waktu itu teman-teman sekitar tahun 1960-an, wah itu long time ago bahkan saya aja belum lahir begitu ya. Di tahun 1960-an Akhwari ini dikirim oleh Meksiko begitu ya untuk ikut di dalam olimpiade, maraton olimpiade begitu ya. Sepanjang 42 kilometer atau kurang lebih 5.000 mil begitu ya, 5.000 mil atau 42 kilometer. Itu maraton yang cukup jauh. Kalau biasanya sekarang yang lagi musim ya kita suka ikut misalkan 10K run, Pocari Sweat atau apa begitu ya teman-teman. Biasanya 10K itu 10K, ini 42K begitu ya, itu sangat panjang. Nah Akhwari akhirnya long story short begitu ya, dia lari ya maraton seperti peserta yang lainnya. Dan di kilometer ke-19 dia ngalamin kecelakaan yang pastinya dia gak duga ya. Dia jatuh, yang pertama bahunya itu menabrak ke aspal ya, kemudian kakinya itu terbentur dengan sangat-sangat keras juga ke aspal. Sampai lututnya akhirnya berdarah-darah teman-teman, dan akhirnya lututnya ngalamin yang namanya dislokasi. Ya, atau bahasa sederhananya adalah dengkulnya copot teman-teman ya. Itu saya pernah ngalamin sekali teman-teman, itu rasanya gitu ya, udah jangan dibayangkan ya, ngilu teman-teman. Gak cuma ngilu ya, ngilu ngebayangin yang ngerasainnya rasanya mau mati teman-teman ya. Dengkulnya copot teman-teman, bahunya itu cedera juga berat karena nabrak ke aspal dan dia berdarah-darah. Tapi kemudian tim medis datang menolong si Akhwari ini begitu ya, dipasang semacam kain begitu ya yang menjadi perban sekaligus menjadi support supaya setidaknya dia masih bisa nanti kalau dibawa ke rumah sakit begitu ya, setidaknya posisi dengkulnya nggak di samping teman-teman ya, tapi masih ada di tengah begitu ya. Jadi dipasang semacam support begitu. Dan setelah dipasang semacam kain bebat untuk jadi support teman-teman, Akhwari ini berdiri dan dia bilang, saya akan melanjutkan maraton ini sampai selesai. Itu di kilometer 19 teman-teman. Dan kemudian dia dengan susah payah ya, lari sangat pelan dan pincang teman-teman dan kesakitan. Dia tetap terus jalanin race-nya. Dan si pemenang maraton, olimpiade maraton ini teman-teman ya, sudah sampai di titik akhir di stadion. Dia sudah dapat medali emas dan Akhwari masih lari jauh di belakangnya. Nah, 1,5 jam setelah penyerahan medali emas, mulai penonton meninggalkan stadion, para pemain yang lain juga sudah mulai istirahat begitu ya. Akhwari ini baru nyampe sekitar 1,5 jam setelahnya teman-teman. Waktu dia sampai disambut dengan begitu haru oleh banyak sekali pendukungnya dan juga oleh pelatihnya. Sesampainya di stadion, wartawan menghampiri Akhwari dan bertanya, kenapa kamu masih lari dengan kondisi yang demikian? Padahal kamu tahu medali emas itu sudah pasti gak ada di tangan kamu. Kenapa kamu lanjutin race ini? Kemudian jawaban Akhwari membuat banyak orang terinspirasi dengan hidupnya. Dia berkata bahwa negara mengutus saya bukan untuk memulai maraton 5.000 mil. Tetapi negara saya mengutus saya untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dia memang gak dapat medali emas teman-teman. Tapi sudah sejak tahun 1960, sejak kejadian ini, Akhwari mendapatkan penghargaan yang bahkan jauh lebih berharga daripada emas. Namanya menjadi begitu harum, kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan dedikasinya kepada negara itu mengharumkan namanya sendiri sampai detik ini. Teman-teman, kisah John Akhwari ini membuat kita belajar ya. Perjalanan maraton yang mungkin melelahkan, menyakitkan itu mungkin juga akan menjadi gambaran perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Kita tahu bahwa segala bentuk tantangan iman yang kita jalanin memang gak gampang. Tapi kita mau menjalaninya justru karena kita sudah tahu kita terima anugerah keselamatan dan itu jauh lebih berharga daripada apapun, termasuk lebih berharga daripada hidup kita sendiri. Kita mau menjalani itu semua karena kita mau mendedikasikan hidup kita atas kebaikan Tuhan yang sudah terlalu besar buat kita. Kalau Yesus saja mati di kayu salib dengan sedemikian sakit dan menderita buat kita, maka apa yang kita jalanin hari ini dan juga ke depan
pastinya gak akan melebihi apa yang dapat kita tanggung dan juga apa yang sudah Yesus rasakan untuk menebus dosa kita. Gak ada yang lebih indah teman-teman daripada di akhir kehidupan kita mendapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia memanggil setiap kita dan berkata, engkau anakku yang aku kasihi. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau mungkin selama ini kami mendapat banyak disiplin dari Tuhan yang Tuhan sampaikan entah secara langsung ataupun lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Nah, mungkin selama ini kami memilih untuk bebal, kami memilih untuk mengikuti isi hati kami. Tuhan ampuni kami. Dan kalau mungkin selama ini kami melihat bahwa disiplin Tuhan itu hanya karena Tuhan marah, hanya karena Tuhan gak suka dengan kami juga minta ampun Tuhan. Kami hari ini tahu, kami diingatkan, disadarkan bahwa justru karena kami adalah anak-anak-Mu, maka Engkau mendisiplin setiap kami. Justru karena kasih-Mu yang terlalu besar, yang gak mau supaya kami gak jatuh ke dalam dosa, yang gak mau kami jatuh ke dalam dosa, itu yang membuat Engkau justru mendisiplin kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau untuk kami bisa hidup dengan berkualitas. Engkau mau kami hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami semenjak masa muda kami, kayak mau hidup jadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang bebal, tapi kami mau jadi anak Tuhan yang taat. Karena kami tahu ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami, ada kasih setia Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin.